Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai, ini sudah kita record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi terkait materi dengan judul pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK dengan durasi 2 JP atau 90 menit. Bapak Ibu ini sudah membuka LMS-nya nggih? Yang 1.2 niku. Sudah apa dereng? Sudah. Yang 1.2, nah, yang materi izin share. Materi apa Pak Guntur? Tentang apa? Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sudah muncul di monitor atau di layar? Sudah. Oke. Baik, ini agenda yang akan kita pelajari. Kita langsung mawon modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Nanti ada link breakout room sesuai dengan anggotanya. Nanti akan berdiskusi terkait dengan materi ini. Ini tidak usah, tidak apa-apa. Nah ini kemana kita selama 5 menit nanti akan kemana? Ini tujuan secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, kita berarti kalau refleksif terhadap diri kita sebagai guru PJOK, capaian akhir pelatihan hari ini, guru memiliki perspektif atau cara pandang pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, tadi sudah saya share, mohon izin ada 3 kelompok. Nah, ini modul yang akan kita pelajari. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset. Jadi kita pahami dulu apa itu aset based thinking. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti ada sedikit yang menyinggung atau membahas tentang yang kemarin ditanyakan oleh Mas Ijuk atau Pak Ijuk. Terkait ada siswa yang punya kebutuhan khusus, nanti tapi diperdalam lagi di bagian disabilitas. Tapi nanti kita diskusi dulu berdasarkan kelompoknya, nanti tidak apa-apa. Capaian pembelajaran khusus ini mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya PJOK itu kalau minta sesuatu agak ditunda-tunda. Jadi nanti kita manfaatkan apa yang ada. Leres nggih Pak nggih? Kalau di sekolahan saya ngoten nih. Iya, betul. Jadi sama di mana-mana. Nah, oleh karena itu materi ini kita disuruh untuk kreatif dan inovatif terkait dengan aset yang ada, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya juga sudah pernah mencoba menggunakan banner yang ada saya gunakan untuk media pembelajaran dan ternyata ya bermanfaat. Cuma nek sekolahan gede kadang-kadang saru gitu. Bosnya gede kok tuku alatnya gak iso. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Baik, tujuan sesi kali ini kita masih tadi sama tentang aset basing. Jadi pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Intinya ini kita berpikirnya positif. Nanti karena ada defisit based thinking atau kekurangan. Tapi yang pertama kita bahas ini dulu. Agenda kita, nah ini pembukaan sudah. Nah, kemudian 10 menit kita berpikir berbasis aset atau kekuatan. Saya ingin panjenengan menuliskan di kolom chat, menurut jenengan pribadi, sebenarnya apa? Menurut pribadi nggih, kalau sudah baca berarti nggih monggo menggunakan referensi itu. Jenengan tulis dalam kolom chat apa sebenarnya aset based thinking menurut panjenengan. Monggo sakit ditulis. Singkat aja enggak apa-apa.
Setelah ini kita akan berdiskusi tentang asset based thinking sesuai dengan kelompok. Monggo jenengan tulis dulu. Sambil jenengan nulis, saya mau menyampaikan yang paling banyak waktunya nanti kita di identifikasi situasi di situasi 3, 4, 5. Kalau jenengan sudah membaca ada situasi 1 dan 2 itu sebagai contoh. Nanti yang 3, 4, 5 ini yang kita bahas berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi selama 1 jam nanti kita membahas, syukur-syukur lebih singkat karena nanti kalau bisa ada yang open mic atau presentasi, latihan berbagi layar atau presentasi nanti kita saksikan bersama sambil kita berikan saran atau mungkin pendapat terkait apa yang jenengan nanti tulis. Nah, nanti detail pelaksanaannya ini sekarang di posisi kita menulis pendapatnya panjenengan, menurut jenengan itu apa asset based thinking. Nanti 10 menit setiap kelompok nanti tetap membahas situasi 3, kemudian berdiskusi, mungkin cara pandangnya akan berbeda-beda. Dari Pak siapa ini? Pak Suartono atau Mas Piton. Aset adalah sarana prasarana untuk membantu pembelajaran. Kemudian dari Mas Icu berpikir untuk mengembangkan anak secara keseluruhan termasuk fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Dari Pak Agus, aset adalah kemampuan yang berupa fasilitas dan sarana yang ada. Dari Pak Tova, asset based thinking, pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset atau modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Oke. Oke, yang lain mungkin bisa berbeda. Ini yang kita bahas sebenarnya pendekatannya ya, pendekatan asset based thinking itu apa? Nah, ini yang paling mendekati, ini menurut Pak Tova itu paling mendekati. Jadi bukan asetnya itu apa, tapi aset based thinking satu paket. Pendekatan berbasis aset itu apa? Artinya nanti kita sebagai guru olahraga itu bagaimana menyikapi ketika lembaga kita itu tidak memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan olahraga. Tapi secara keseluruhan juga sama. Asetnya itu fungsinya untuk apa dalam olahraga, ini khususnya untuk olahraga. Kadang saya sendiri ini sebagai contoh bola voli misalnya, karena saya dipercaya megang ekstra voli, muridnya 74, bolanya hanya 2. Jadi mau enggak mau bagaimana saya harus memanfaatkan itu, akhirnya beli sendiri saya. Kemudian atau menggunakan bola plastik itu untuk mensiasati sarana yang tidak ada. Itu contohnya. Jadi pendekatannya bagaimana kita memanfaatkan aset itu. Dari Bunita, aset yang ada dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga adalah tujuan meningkatkan kesehatan, keterampilan fisik dan kesejahteraan siswa. Oke, boleh. Secara pengertian bisa. Oke. Baik, kita kembali. Yang lainnya terus monggo dilanjut diisi tidak apa-apa. Selanjutnya nanti apa 10 menit yang akan kita lakukan. Nah, ini dari ada sedikit motivasi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik,
itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan, Mahatma Gandhi. Maksudnya, dalam menghadapi segala sesuatu, kadang-kadang kita tidak hanya mengeluh dalam artian pokoknya kudu tersedia, jadi kita memanfaatkan apa yang kita mampu dan kita bisa untuk menggunakan kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Selanjutnya, nah ini, berdasarkan proses belajar panjenengan semua secara mandiri dan pengalaman setelah PKG, maksudnya di 1.2, bagi yang sudah membaca, kalau belum ya kita belajar bersama. Intinya kita materinya adalah berpikir dengan kekuatan aset atau asset based thinking, memanfaatkan kekuatan aset. Ada pertanyaan pemantik, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking atau ABT? Kira-kira ini menurut jenengan ini ditanyakan, apa pandangan jenengan terhadap pendekatan asset based thinking berarti dikaitkan dengan pelajaran olahraga? Ya, hampir sama, guys, secara pengertiannya hampir sama. Tadi sudah dijawab di kolom chat. Dari Pak Imam, aset adalah sama. Pendekatan dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Jadi ini secara dari Bu Upi, aset memberikan pendekatan dapat membantu mencapai tujuan tertentu dengan mengenal kelebihan dan kekuatan. Baik. Yang agak lama nanti kita diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti saya share linknya. Kalau menurut jenengan, mungkin open mic 1 saja enggak apa-apa. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Menurut jenengan, asset based thinking itu apa sih fungsinya untuk PJOK? Satu orang saja, monggo. Terutama yang belum itu akan lebih bagus di rekaman nanti akan muncul. Monggo, Pak Agus. Ya, terima kasih waktunya. Saya mencoba untuk menjawab dari aset thinking ini. Ternyata kalau saya pikir bahwa aset itu tidak hanya berupa sarana atau fasilitas saja, tetapi juga kondisi lingkungan di sekitar sekolahan kita itu juga sangat mendukung. Jadi misalkan kalau kita misalkan kita tidak punya lapangan, tapi kita punya link, punya rekanan di luar lapangan, di luar sekolahan itu kita bisa manfaatkan. Itu merupakan juga aset yang bisa kita manfaatkan. Jadi maksud saya itu tidak hanya fasilitas yang ada di sekolah saja, tapi juga mungkin fasilitas yang di luar sekolahan juga bisa kita manfaatkan. Ya, sementara itu Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih. Dikasih tepuk tangan untuk Pak Agus. Sambil kita latihan mengapresiasi murid kita. Oke. Benar yang disampaikan oleh Pak Agus, terima kasih. Nah, sebenarnya aset based thinking ini nanti ada, kalau jenengan sudah membaca, itu aset itu memang betul, Pak. Ada 7 aset. 7 aset yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau panjenengan sudah membaca, nanti pasti langsung muncul. Ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya yang pertama adalah manusia atau pelakunya, kemudian ada sosial, lingkungan sekitar, kemudian ada finansial atau keuangan, kemudian ada lingkungan alam sekitar kita, ada sosial, ada lingkungan alam, kemudian ada politik juga termasuk. Jadi ada 7. Nah, nanti ini yang akan kita bahas, Pak. Jadi bagaimana nanti di studi kasus ini ada kasus yang kita bahas apa saja aset yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, nanti akan kita share melalui Google Docs. Nanti jenengan tinggal mengedit langsung sesuai dengan kelompoknya. Tetapi nanti saya bagi linknya berdasarkan kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan berdiskusi dan tidak diketahui oleh kelompok lain. Jadi kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mungkin nanti pandangannya akan berbeda terhadap kasus yang sama. Nah, nanti kita akan share. Baik, sekali lagi terima kasih. Nah, ini
Aset apa itu aset based thinking tadi sudah disampaikan. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita mengelola. Tadi ada di kolom chat dari Mas Icu dan Pak Tova tadi juga sudah menyinggung dan semuanya sudah benar. Cuma secara keseluruhan 7 aset belum kita bahas. Nanti kita bahas bersama. Keistimewaan aset based thinking nanti juga akan kita bahas. Mengapa? Nah, ini 20 menit kita akan membahas itu. Mengapa aset based thinking? Tujuannya adalah untuk mencapai peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini sudah masuk di sini. Ada lingkungan alam, kemudian ada di luar, tidak hanya di dalam sekolah pun juga termasuk dalam aset. Nah, sekarang, nah ini di situ di kasus 3, ini nanti setelah ini saya akan bagi linknya beserta Google Doc-nya, jenengan nanti baca bisa diedit sendiri berdasarkan kelompoknya. Jadi jenengan diskusi berdasarkan anggota yang sudah saya share tadi. Oke, izin menghentikan ini. Nah, sekarang saya akan membagi linknya. Nah, ini. Nanti kelompok 1, linknya ini. Nah, ini link kelompok 1. Kemudian kelompok 2, linknya saya share. Di kolom chat sakit diklik untuk kelompok 1, monggo silakan masuk, dicoba. Yang kelompok 3, oh, tidak bisa diklik, Pak. Lewat grup chat WA aja bisa itu, Kalau nggak kopi bisa bisa. di chat, ini berarti di grup aja. Grup Oke, WA aja. siap. Kelompok 1, nah, di copy, sudah di copy ada kelompok 1 saya share. Tapi tak tulis, tapi di copy. Yang kelompok 2 silakan dicoba masuk. Kelompok 3 saya kirimi. Oke. Nah, monggo Bapak Ibu dicoba. Saya sudah share di kolom chat, nggih. Monggo.
G, tetap masuk Pak saya Pak. Jangan keluar dari link ini. Nanti saya share ini. Saya masih keluar juga. Jadi kayak tiga-tiganya masuk. Saya di kasus 3, saya di main room untuk di ini. Kelompok 1 yang seperti yang saya share, Pak. Tapi yang satu gimana? Pak Hendri Pak Hendri, Pak Hendri, ya. Pak Hendri. Nah, lengkap. Oke, Bapak Ibu, untuk linknya, kasusnya sudah saya share Google Docs-nya di grup main room-nya, di chat. Monggo. Kelompok 1 lengkap nggih? Lengkap. Oke. Untuk ada yang Kelompok 2 baru 2 orang, Pak Imam, Pak Leo, Pak Budi. pakai laptop ini kalau ada bisa dikerjakan yang di kolom chat main room-nya. Kelompok 2 baru 2 orang nggih. Nggih. Tiga. Pak Leo pripun Mas? Pak Leo belum masuk ya. Pak Leo belum masuk, Pak Leo. Sambil ngopi soalnya di warung. Atau masalah kamar gimana kan? Monggo yang untuk kasusnya ada di kolom chat main room ya. Monggo. Kasusnya ada di kolom studi kasus 3. Pak Iman, share. Itu jawabannya langsung diketik di bawahnya, Pak. Di bawahnya, nggih. Jenengan analisis dulu di kasus 3 itu berdasarkan asset based thinking. Monggo menurut jenengan, pokoknya tidak ada salah atau waktunya 20 menit nggih. Kalau kebanyakan nggih 15 enggak apa-apa. Kalau kebanyakan nggih.
Kelompok 2 kurang 2 orang ini ya. Iya, baru Bu Upi sama Pak Imam. Pak Imam berarti kurang Pak Budi dan Pak Leo. Tidak apa-apa, langsung dikerjakan ya Mas. Menurut silakan diskusi, tidak apa-apa. Nanti kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Kelompok 3 mungkin dikerjakan mawon. Jajal telepon Pak Imam, Pak Leo. Tak telepon ini tentang ya, Pak? Memanggil tak? Iya. Ya wis. New sentence tunggal, Pak. Sentence tunggal, Pak. Mungkin nanti menyusul Menawi. Eman-eman nanti. Soal nomor 1 kok hilang ya? Pripun, Pak? Lagi dulu turun ke mana? Kenapa mau apa? Lebih banyak lagi kok turun ke rumah kok. Ya belum keputusan itu orang tua tangan dari.
Kelompok 3 ada masalah mungkin? Monggo didiskusikan terkait studi kasus yang ketiga nih. Nanti salah satu bisa presentasi. Halo, kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1? Belum diskusi ini. Belum. Diskusi dulu nggak? Oh, oke, monggo. Tidak apa. Pokoknya ngobrol tidak apa-apa. Yang di breakout room ini lost tidak apa-apa. Biar bertukar pikiran. Itu saya dulu. Iya, Han. Ada yang baru masuk, ya? Tidak apa-apa langsung. Atau mungkin langsung diketik di bawahnya, tidak apa-apa. Yang lain mungkin bisa buka LMS karena itu sebenarnya sudah ada di LMS kalau jenengan sudah pernah buka, nanti ada di situ. Pak Hendri kelompoknya sinten nggih? Pak Idri kelompok 1. Kelompok 1 Pak Hendri monggo masuk di link kelompok 1. Linknya ada di chat nih, sampun kula share. Pak Guntur ini jawabannya perorangan atau Kelompok, Pak? Nggih. Kelompok berdiskusi, nanti kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Langsung diskusi aja. Ternyata kalian Pak Agus sama Pak Hendri monggo cetek salah satu mamon. Nggih, leres ngaten mangke salah satu yang presentasi. Nah, idenya biar ditulis ngaten. Nanti otomatis terekam di Google Doc nih, Pak. sudah diketik ini jawaban nomor 1. Nggih. Nggih, Pak Agus, monggo, Pak Agus. Halo Pak Guntur. Nggih. Halo Pak Guntur. Ini kelompok 1 ini mencoba untuk menjawab. Sudah selesai? Pertanyaan pertama. Gimana kelompok 1? Kita diskusi dulu atau ada salah satu? Nggih, diskusi dulu enggak apa-apa. Nanti bareng kita akhiri di breakout room.
Untuk Pak Hendri, kelompok 1 nggih. Nama kelompoknya ditulis nggih Bapak Ibu. Jadi nanti biar enggak bingung ini dari kelompok mana ngoten. Tulisi di atasnya enggak apa-apa. Anggota kelompoknya. Cukup nggih? Baru dapat 1, Pak. Baru dapat 1. Nanti tiap kelompok memaparkan jawabannya, apakah ada tanggapan dari satu kasus itu, apakah mungkin berbeda tanggapannya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada 3 kasus. Kelompok 3 ini pun mengerjakan apa dereng nggih? Katanya ngetiknya kok bareng-bareng. Kelompok 3. Monggo. Kelompok 3. Pak Tova udah nggarap kayaknya nih. Oke, dilanjutkan. Nggih. Lalu kelompok 1 Ngobrol-ngobrol enggak apa-apa loh ya, yang di ini. Meskipun Pak Ton. nomor 2 berapa belum? Baru Pak ini. Baru mencari referensi. Kedengarannya nomor 2 yang belum ini. 1 sudah. Oke. Berbagi tugas enggak apa-apa. Misalnya 2 orang mengerjakan nomor 2, terus 2 orang mengerjakan nomor 3, itu lebih cepat. Identifikasi aset apa saja dimiliki dalam situasi tersebut. Yo Pak, kelompok 3, satu saya nomor 1 Pak. Monggo lho, pokoknya disepakati lho nggih.
Tokar nomor berapa ya Pak Tokar? Tokar nomor berapa ya Pak Tokar? Aku pas lah loro kan. Ayo kita. Kafe bisa. Lanjut, ayo anu 8 yang ke 8 yang ketiga. Aku suka AS jawaban ketiga. Oke, siap. Pak Hendri, Pak Hendri. Nanti, nanti, nanti gimana? Halo, halo. Ya, Pak. Betul. Gimana Pak? Jawabanku tak juga didiskusikan. Ya. Itu bisa disiapkan. Oke. Itu terus juga. Kalau tadi kemana kok? Nambahi baik. Dan lagi mungkin apa apa Pak itu? Oke, siap. Ya Bapak. Iya. Ya Bapak. Sampun nggih. Hilang baik Leo. Kita bahas bersama. Tidak apa-apa. Karena masih ada 2 kasus, nanti kita siasati bagaimana supaya lebih efektif saja.
Kelompok 1 sudah selesai kah? Kelompok 3 mencoba menjawab tapi mbuh piye iku hasile. Manut Pak Guru. Nggak apa-apa. Oke, siap. Sampun nggih. Bisa ini meninggalkan breakout room, enggak apa-apa. Kita langsung fokus ke main room dulu. Supaya semuanya terfokus di pembahasan kasus ketiga. Nah, monggo. Bisa meninggalkan ruang breakout room-nya. Kita fokus ke main room-nya. Apa yang Bapak Ibu sudah catat, nanti salah satu kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi. Setelah itu kita langsung membahas kelompok kasus keempat dan kelima. Supaya tidak molornya terlalu lama nanti. Monggo. Kelompok berapa yang kira-kira akan presentasi? Berbagi layar gini sakit nggih. Ya bagus. Kok ikut iki ya? Oke, kita bisa diakhiri di breakout room-nya bisa diakhiri panggilannya. Enggak sih. Iya Bapak, sini kita nambah. Jubi. Kelompok 1 saya akhiri nggih. Sampun. Kuntinya tahu Bubi. Siap. Tuh. Kita kelompok 2 kita langsung ke main room nggih. Siap. Oke. Oke. Sudah ke main room semua ini? Oke, sekarang kelompok berapa yang akan presentasi? Monggo. Nanti kita ditanggapi oleh kelompok yang lain, maksudnya gitu. Monggo. Kelompok 1 mungkin mau presentasi? Kelompok 1 monggo. Kelompok 1 Monggo. Monggo jenengan Pak. Monggo. Sweet dulu, sweet. Tony sing sepuh bareng kok malah diperintah. Ya, Ayo, iya. Sinom. Sekali-sekali sing nom tampil ae monggo. Ayo. Yeah. Ya apa nanti saya bantu, Mas. Nah, nanti ditambahi setelah presentasi anggota kelompoknya yang mau nambahin nanti akan ditambahi. Monggo. Dari kelompoknya Mas Piton, Pak Agus, Pak Endri Dari dan kelompok Bunita. 1 jawabannya yang pertama. Monggo. Ini sakit ini Pak, sekeren apa? Berbagi layar. Cek. Biar yang lain nanti terpancing. Monggo. Monggo Pak Suwartono. Ambil goyang-goyang nggak apa-apa pokoknya. Yes, goyang terus. Pak. Saya bagi layar.
Berbagi layar tidak ketemu Pak, langsung aja saya bacakan gitu ya. Oke, boleh kelompok lain biar Jadi menyimak. pakai PA aku ya. yang pertama ini yang mengetik Pak Agus, saya hanya membacanya. Satu, berusaha untuk menjadi perantara menjembatani dari pihak sekolah dan yang punya lahan kopi untuk bertemu satu meja untuk bisa memecahkan permasalahan. Boleh. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, memanfaatkan aset yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah dengan kerjasama di luar sekolah. Oke. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Tiga, strategi yang bisa dilakukan memanfaatkan segala potensi aset di dalam dan di sekitar sekolahan untuk peningkatan pembelajaran. Tambahan lagi ya, bermusyawarah dengan pemilik lahan kopi beserta kepala sekolah. Udah, Pak. Aset apa tadi Pak yang muncul Pak? Asetnya yaitu aset sosial, kemudian Oke. aset lahan, Oke, sosial, lahan berarti lingkungan nggih. Terus aset lingkungan ya, aset perorangan atau manusia. oke. Tambahi bagus, monggo. Paham nggih, monggo kelompoknya bisa menambahi. Tambahan ada aset politik mungkin di situ. Nggih. Itu harus perlu ada kerjasama Aset antara politik. ya pemilik lahan kopi sama pihak dari sekolahan. Ada apa itu kerjasama untuk membuat MOU di apa untuk menetapkan apa kesepakatan yang telah disepakati. Oke. Monggo yang lain Cukup? monggo. Oke. Atau mau ada tambahan lagi, monggo. Mungkin dari kelompok yang lain menambahkan bisa Pak ini. Oke, nah makanya Kelompok lain. dari penjelasan ini kelompok lain mungkin mau menanggapi, silakan. Apakah yang disampaikan oleh kelompok satu itu sudah tepat sesuai dengan yang jawabannya panjenengan juga seperti itu? Monggo bisa open mic. Tambahan Pak, Nyun Sewu. Oke, siap. Oke, ini yang pertama kalau menurut saya di pendekatan yang berbasis masalah. Jadi memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu dan apa yang harus dilakukan, karena di situ ada faktor penghambat yang tidak bekerja, yang di situ adalah kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah. Jadi fokus pendekatannya kita pakai pendekatan berbasis masalah atau hambatan. Terus yang kedua, asetnya di situ tadi sudah disampaikan, kepala sekolah atau manusia, pemilik lahan juga manusia, lingkungan, perkebunan kopi, dan Pak Agus tadi kalau tidak salah menyampaikan aset politik itu juga masuk di situ. Terus yang ketiga, Pak gurunya tadi seharusnya kalau saya jadi beliau, saya juga akan melakukan pendekatan terlebih negosiasi bergaining dulu dengan atau pendekatan lebih awal kepada pemilik lahan perkebunan kopi. Saya yakin kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan, cara berpikir pemilik perkebunan kopi juga akan berbeda, karena aspek sosial yang ada di masyarakat dengan bisnis mereka, kalau mereka sendiri tidak acuh atau tidak peduli dengan lingkungannya, saya yakin perkebunan kopinya juga akan terhambat pelaksanaannya. Asal negosiasi itu bagus dan berjalan, jalanan dan nanti disepakati antara Pak gurunya tadi dengan pemilik lahan, oke, baru kita sampaikan kembali kepada kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah yang tadi awalnya tidak berani menyampaikan pendapat ini atau melakukan negosiasi dengan pemilik lahan, nanti setelah langkah awal yang kita lakukan dan kita sampaikan kepada kepala sekolah, mungkin pemikiran kepala sekolah akan berbeda. Jadi Pak Gerak atau gurunya ini harus punya pemikiran yang positif bahwa pemilik perkebunan juga akan berikan izin, apalagi masyarakat di lingkungan juga mengizinkan, ingin juga menggunakan lahan itu untuk kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin kalau bagi saya, asalkan aktivitasnya itu tidak merusak atau mengganggu aktivitas perkebunan, saya yakin diizinkan. Tapi ada acara-acara tertentu ya mungkin juga harus ada komunikasi tertentu yang dinegokan agar
sama-sama kegiatan belajar dan kegiatan produksi di perkebunan tidak terganggu. Jadi harus ada negosiasi politik terlebih dahulu agar bisa dilaksanakan, Pak. Itu menurut kami, Pak. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan juga tanggapan dari kelompok 3 dari Pak Teguh. Nggih. Oke, luar biasa. Jadi memang betul, ini sebenarnya kasus ini diberikan seandainya kita mengalami hal tersebut, apa yang akan kita lakukan. Dan ternyata harapan ini berhasil bahwa seandainya tadi yang disampaikan Pak Teguh, seandainya saya menjadi Pak Gerak, pasti akan melakukan demikian. Nah, ini sebenarnya paradigma yang sedang dibangun Bapak Ibu. Jadi seperti kelompok 1 tadi juga sudah menyampaikan, juga benar juga, artinya sama seperti apa yang dulu saya sampaikan, ada aspek politik itu memang penting. Yang harus diperhatikan di sini adalah politik itu yang di sini bukan politik praktis, ya. Dari politik kebijakan. Nah, jadi ternyata kita sebagai guru PJOK itu juga boleh membuat kebijakan terkait dengan pembelajaran sesuai dengan tupoksi kita. Jadi Pak Gerak sudah berusaha memiliki gagasan, tetapi ada hambatan. Nah, kadang-kadang kita pasti menghadapi hambatan itu, entah kepala sekolahnya yang tidak support, entah teman-temannya yang istilahnya gembosi. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita sependapat, saya di sini juga sependapat dengan Pak Agus, kelompok 1 umumnya, dan juga Pak Teguh. Saya juga mengalami itu, makanya tadi saya sampaikan, ketika saya menghadapi kendala seperti itu, saya harus berpikir positif aja, udah. Pokoknya yang penting berjalan untuk anak-anak, tetapi tidak boleh melampaui kewenangan dari kepala sekolah. Jadi poinnya itu. Jadi terima kasih kelompok 1 dan juga tanggapannya dari Oh, hilang, Pak. Hilang. Terpental Pak. Halo, kok nggak ada suara? Halo, halo, halo. Laptopnya lupa di charge mungkin. Guntur keluar nih. Iya Pak, hilang 1 tinggal 13 ini berarti keluar terpental. Oh, Bilang mungkin isinya Pak Guntur nih. Kita tunggu dulu aja. Iya Pak, siap. ini. Connect. Baru habis tempat ini. Bu Upi tak kirim ya presentasi nanti.
Halo Bapak Ibu. Oke. Oke, Siap. mohon maaf ya terpental ini. Nggih, Supaya Pak, mencelat. mboten napa-napa. Lanjut. Baik, kita langsung sekarang nggih. Saya kira cukup untuk yang kasus 3. Cukup. Oke, untuk selanjutnya berarti untuk lebih menyingkat waktu, sekarang kita langsung kita lihat bersama, kemudian kita tanggapi untuk kasus berikutnya. Izin berbagi layar. Nah ini. Defisit based thinking. Sampun nampak ini? Sudah. Sudah tampak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan karena masih banyak ternyata. Jadi defisit based thinking ternyata tadi sudah disinggung di kasus 3. Sebenarnya Pak geraknya sendiri memiliki aset based thinking, namun ternyata ada hambatan. Nah inilah yang dimaksud dengan defisit based thinking, hambatan atau berbasis kekurangan. Nah maka tapi sebagai guru PJOK yang harus kita pahami adalah kita harus lebih mengutamakan ke aset based thinking-nya. Walaupun setiap hari kita menghadapi yang namanya defisit based thinking atau berbasis kekurangan, kita selalu mengalami suatu kendala atau kekurangan terkait dengan pembelajaran PJOK. Kita lanjutkan, hal apa saja yang menjadi faktor tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Teguh komentarnya dari kelompok 1, dari gurunya yang menggebu-gebu ternyata kepala sekolahnya pesimis akan hal tersebut, padahal sebenarnya mampu. Mengapa guru perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, ini yang sudah kita singgung bahwa kadang guru olahraga itu dianggap dolanan tok gitu. Tetapi di zaman sekarang kita punya peran yang luar biasa terhadap perkembangan anak-anak khususnya pada gerak fundamental dan juga gerak spesifiknya. Sehingga kita mau tidak mau harus memodifikasi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekitar kita, yaitu aset based thinking yang terdiri dari 7 itu, termasuk finansial itu juga masuk, agama, budaya, sosial, orangnya atau manusianya, lingkungan alamnya, dan juga politik. Ada 7. Kuncinya aset based thinking tadi ada 7 aset yang harus kita pahami. Nanti Bapak Ibu bisa membaca, direfleksi nanti juga akan muncul. Yang selanjutnya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah ini, guru PJOK perlu memandang ini sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan. Pokoknya dimodifikasi, wis ganwebal paribasane plastik-plastik di boundary bisa digawe, tapi ini zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada. Gitu. Artinya ini bisa jadi pembelajaran ngoten mawon. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Intinya optimis terus kita sebagai guru olahraga. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir demikian, maka ia akan fokus dan berusaha terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Maksudnya dengan harapannya tujuannya adalah menjadi lebih baik tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung pun kita tetap bisa memberikan pembelajaran yang bagus kepada anak didik kita. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Nah, ini yang tadi harapannya dengan kita berpikir asset based thinking, kita mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, ini saya kira tidak perlu dibahas detailnya, kita langsung fokus saja ke di mana. Nah, di mana ini kita sekarang masuk ke kasus yang kelima. Kelima dulu, baru nanti yang keempat. Mengapa demikian? Tadi malam juga dibahas. Kenapa yang kelima dulu? Ternyata ada sesuatu yang nanti akan disampaikan. Jawabannya kemarin begitu. Nah, mari kita bahas bersama. Kasus 5, ini mari kita bahas bersama. Langsung saja, karena waktunya juga sudah full. Langsung saja, nggih? Menurut panjenengan, saya saja yang membaca, nanti jenengan tinggal menyimak dan menanggapi tentang kasus studi yang kelima ini. Lanjut. Oke, setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten.
pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP Bu Hayati, berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Maka kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, poinnya di sini gaya komando anak menjadi tidak merdeka belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Nah, ini kemarin juga sudah disinggung ya oleh Pak Teguh juga dan Pak Agus juga, kita kemarin juga membahas ini. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya, karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Ini menurut Pak Bugar. Artinya ini adalah pendapat. Beberapa guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang menyetujui pendapatnya Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumen masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan itu tuh sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberi kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran pengurus MGMP. Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar. Nah, ini kasusnya. Maka sekarang yang perlu kita bahas ini. Menurut panjenengan, ini pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh guru tersebut? Berarti di sini ada Pak Bugar, Bu Hayati, dan rekan-rekan MGMP. Menurut jenengan dari kasus kelima ini, pendekatan apa yang digunakan? Monggo open mic. Monggo salah satu dari kasus 5 ini. Adakah yang mau open mic? Monggo Pak Gus. Menurut panjenengan. Saya mencoba menjawab. Oke. Kasus seperti ini di satu sisi Bu Hayati itu konsentrasinya kepada metode pembelajarannya itu tidak egosentris atau tidak hanya satu arah saja dari guru, tetapi melibatkan siswa untuk aktif. Kemudian di sisi lain ada pendapat bahwa di sekolah itu dituntut untuk punya prestasi atau punya harapan untuk berprestasi. Jadi saya kira dua arah yang berbeda. Jadi kalau Bu Hayati menginginkannya itu sekolah itu digunakan untuk pembelajaran untuk siswanya lebih aktif, tidak hanya fokus padanya metode pembelajarannya di guru saja, tetapi juga melibatkan siswa menjadi aktif. Kemudian di sisi yang lain dituntut untuk punya prestasi ke arah yang yang lebih. Jadi saya kira kalau prestasi yang lebih itu di luar sekolah atau di luar jam pembelajaran, bisa ke ekstra ataupun masuk di klub di luar sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Tova? Mau memberikan tanggapan? Cukup Pak Guru. Baik. Dilanjut.
Oke, kita pertegas nggih. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada kurikulum Merdeka, kalau kita masih menggunakan model gaya komando memang ya kita harus melihat situasinya. Tapi kalau untuk MGMP anak SMP saya kira bisa. Ini mungkin Pak Agus dan Pak Teguh atau Pak Budi lebih ini ya karena di SMP. Kalau di anak SD harus masih pakai komando. Apalagi kelas 1. Kalau yang sudah tidak komando yang saya lakukan itu kelas atas, kelas 4, 5, 6. Itu saya tidak menggunakan komando tapi langsung kolaboratif. Jadi langsung bekerja sama, saya hanya menyampaikan tujuan pelajarannya dan seterusnya. Selalu saya buat kelompok. Ini juga saya dapatkan setelah mengikuti PPKG. Artinya saya lebih nyantai kalau mengajar kelas atas. Nah, ini bisa kita tekankan lagi bahwa sebenarnya kita juga lihat posisinya, dua-duanya benar, tapi yang harus kita pahami, seperti kemarin sudah kita bahas, dan tadi juga dipertegas oleh Pak Agus, bahwa dalam pendidikan di lembaga, fokusnya kita adalah mengembangkan gerak anak. Kalau kita dituntut prestasi, memang betul tempatnya bukan di sekolah. Kalau prestasi, anak sekolah dapat prestasi itu bonus. Tapi kalau fokusnya dituntut prestasi di lembaga itu pasti ada yang salah dengan manajemennya. Itu yang harus kita pahami sebagai guru. Saya tidak mengklaim saya benar, tapi berdasarkan acuannya bahwa anak merdeka belajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita hanya dituntut untuk membuat diferensiasi belajar berdasarkan minat dan bakat dari siswa tersebut. Baik, ada tambahan dari Pak Teguh. Monggo, Pak. Jadi tambah sedikit, kalau kita lihat seperti ini, masalah kasus seperti ini, kalau saya lebih dramatikan begini, tujuan pendidikan di PJOK itu kan yang jelas perkembangan motorik anak, perkembangan kognitif, aktivitas anak itu kan lebih diutamakan. Jadi lebih sepakat dengan Bu Hayati. Dan itu sesuai dengan tujuan kegiatan pembelajaran di PJOK. Dan kalau tujuannya tadi, ya kita harus sepakat, Pak Guntur, Pak Agus yang sudah disampaikan tadi itu ya, kalau saya benar. Jadi kalau mau prestasi ya harus di kegiatan ekstrakurikuler kalau di lingkungan sekolah. Kalau memang di luar lingkungan sekolah ya pakai latihan di klub atau di kumpulan olahraga yang lain. Jadi ini harus kita sebagai guru PJOK harus paham dengan ini. Jadi kalau kita tidak paham dengan ini nanti fokus belajar kita mungkin hanya tujuan prestasi ya yang kita ajarkan ya sepak bola terus. Padahal Betul, kita Pak. itu di PJOK kan ketemunya kan tidak hanya sepak bola, bola voli, bola basket atau permainan bola besar saja. Materi-materi yang lain, pengalaman gerak yang lain di anak juga harus kita pernah minimal kita sampaikan lah. Meskipun mungkin kita kurang menguasai, tapi harus anak-anak punya pengalaman di sana. Jadi aspek geraknya anak nanti akan tersampaikan, tumbuh kembangnya anak juga akan terus menjadi baik dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau prestasi olahraga ya, ini kalau bagi saya di sekolah atau kepala sekolah yang minta, kok contoh kemarin di saya itu K-pop. K-pop itu ketemu berapa Bu Camat A gitu ya. Bu Camat A menyampaikan. Jadi dari K-pop tahun kemarin sekolah-sekolah kok ada yang punya prestasi gitu, di kecamatan tersebut. Dan kalau nuntutnya prestasinya lewat jalur sekolah itu bagi saya ya salah karena sekolah itu tempat untuk pendidikan dan PJOK itu bukan pelajaran olahraga. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi kalau mau prestasi anak-anak tersebut yang mendapatkan K-pop ya harus diarahkan di kegiatan ekstrakurikuler atau di klub-klub tersebut. Jadi kita ya harus berani speak up ngomong kalau olahraga ini beda dengan PJOK. PJOK ya memang ada olahraganya tapi beda untuk prestasinya ya harus di luar pelajaran PJOK. Ngaten, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Mas Icuk, monggo ada tambahan lagi. Nambah sedikit. Terima kasih Oke. Pak Teguh. Bagus masukannya tadi memang benar. Kami juga gitu di lembaga kami itu juga ini pengalaman pribadi. Di lembaga kami itu kami juga pernah debat dengan kepala sekolah kami karena kami dituntut untuk prestasi. Padahal di pendidikan sekolah dasar kami di sekolah dasar itu kita itu hanya pengenalan dan teknik-teknik besar saja yang kita perkenalkan pada anak didik.
membedakan untuk prestasi itu tergantung minat bakatnya anaknya itu. Jika anaknya itu ingin berprestasi, terus dapat dorongan dari wali murid atau dapat dorongan dari mana, kita perbolehkan untuk mengikuti ekstra di luar kan gitu. Tapi karena kepala sekolah kami itu gimana ya, sangat sangat menginginkan bahwa sekolahannya itu berprestasi di bidang olahraga. Tapi kemarin juga sempat kami sampaikan bahwa yang di sekolah dasar itu bukan prestasi yang dituntut, tapi adalah motorik dan kemampuan anak untuk pembelajaran yang lebih lanjut gitu. Akhirnya kemarin Ibu Kepala Sekolah juga itu, berarti untuk prestasinya bagaimana? Beliaunya tanya seperti itu, ya kami sarankan untuk mengikuti ekstra di luar sekolah kan gitu. Karena untuk yang di sekolah itu pembelajarannya hanya pembelajaran sebatas kita memberi pengajaran materi pengenalan dasar-dasar, dan untuk tidak selanjutnya itu tergantung siswanya dan wali murid. Itu yang kami sampaikan ke kepala sekolah kami. Itu, terima kasih. Baik, beri aplaus untuk yang berani open mic. Jadi sama sebenarnya ini kita sependapat dalam forum ini, sebenarnya kita sedang mengupgrade diri kita tentang pemahaman bagaimana kita menjadi guru olahraga. Kita sepakat nggih bahwa dalam pendidikan terutama sekolah kita fokusnya bukan pada prestasi. Ketika ada kepala sekolah yang minta prestasi, coba jenengan sampaikan kepada tujuan dari pendidikan PJOK yang ada di Kemendikbudristek yang terbaru. Nah, itu kemarin jawabannya adalah di situ. Jadi kita acuannya tetap pada induk kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Ristek. Jadi fokusnya adalah bukan untuk prestasi, tapi mengembangkan gerak motorik anak sesuai dengan fasenya. Kita sepakat nggih ini nggih? Sehingga ketika kita ditanya guru olahraga gak tahu dari prestasi, guru olahraga berarti salah posisinya. Kita bukan guru olahraga. Kita adalah guru penjas atau physical education tepatnya. Mendidik bukan membentuk prestasi. Betul, nggih. Prestasi bonus nggih. Kita anggapnya ke sana. Jadi kita harus punya karakter juga bahwa tuntutan prestasi itu bukan di lembaga pendidikan di dalam artian olahraga tertentu, maksudnya begitu. Jadi kita mengembangkan gerak kalau di sesuai fasenya, intinya begitu. Oke, kita sepakat. Monggo, siap. Ya PJOK itu orientasinya ke arah kebugaran dan kesehatan siswa, Pak. Jadi maksudnya anak-anak itu mendapatkan pembelajaran di sekolah itu dengan kondisi badan sehat, posisi fisik sehat, itu tujuannya ke arah situ. Jadi kebugaran siswa. Jadi melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, itu menurut saya kebugarannya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi pendidikan olahraga secara garis besarnya kemarin yang disampaikan adalah membentuk anak untuk terus melakukan gerak sepanjang hayat dan menikmati gerak itu. Jadi intinya ya bugar tadi, Pak. Baik. Cukup nggih untuk kasus 5 nggih? Cukup. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sudah kita bahas. Berikutnya ini juga sudah kita bahas. Sebenarnya sudah kita bahas barusan. Jadi sampaikan yang dilakukan Bu Hayati. Bagaimana? Nah, ini kita kasus terakhir. Berarti kita tinggal nanti fokusnya ini. Kasus terakhir, monggo bisa dibaca enggak apa-apa. Langsung kita tanggapi. Kalau misalnya nggak terlihat, bisa diperbesar nggih, monggo. Ini kasus yang terakhir.
Sampun? Kira-kira pendekatan apa yang ada pada kasus 4 ini? Salah lagi, Pak. Berbasis masalah, nggih. Ada ini Pak, yang keempat ini, jadi pendekatan berpikirnya apakah asset based thinking atau deficit based thinking. Ada dua yang kita perdalam di materi ini. Nanti yang berbasis masalah, terus yang memang berbasis masalah juga ini, tapi berkaitan dengan aset dan deficit based thinking. Menurut panjenengan ini yang mana? Monggo open mic salah satu, enggak apa-apa. Lebih cenderung ke defisit, Pak. Lebih Defisit, cenderung ke defisit. Nggih. Oke, ini ditandai dengan yang Masalah antara guru PJOK, WK, juga yang megang kunci, penjaga pemegang kunci itu. nggih, tidak memanfaatkan itu, nggih, tidak memanfaatkan Nggih. sarana prasarana yang Dan lengkap. ruangan yang terkunci itu, Pak. Iya. Nggih, betul. Baik. Jadi secara tidak langsung kita sudah sangat paham dengan kondisi seperti ini. Ada sekolah yang gurunya fokus, semangat, tetapi kepala sekolah tidak mensupport. Solusinya kita tadi juga sudah mendapatkan, seandainya kita menjadi guru PJOK di lembaga tersebut. Kemudian kasus yang berikutnya, ada tuntutan bahwa sekolah yang mengajar demikian dengan cara yang berbeda, ada yang minta dituntut prestasi. Kita juga sebagai guru sudah sepakat, tujuan kita sebagai guru olahraga juga sudah deal. Yang keempat ini juga sama, kasus seperti ini lengkap alatnya, namun ada guru PJOK-nya yang mohon maaf kurang bertanggung jawab, sehingga alat yang disumbang oleh wali murid serta komite tidak maksimal. Ini bisa saja terjadi kepada kita, maka harapannya kita sebagai guru PJOK dengan mempelajari pendekatan asset based thinking dan juga deficit based thinking, kita mampu memilah dan memilih mana yang tepat agar kita mampu menjadi guru yang benar-benar profesional dan sedikit merubah cara berpikir kita. Baik, kita lanjut, nggih. Kita percepat, tidak apa-apa, karena waktunya sudah melebihi. Yang penting kita sudah sama-sama paham. Kita tupoksi kita sebagai guru penjas ya, pendidikan jasmani. Yang selanjutnya, ini sudah langsung dijawab. Nah, ini tadi permasalahannya sama, tetap mengacu pada 7 aset. Apakah dimanfaatkan atau justru malah tidak dimanfaatkan. Yang berikutnya ini, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan seterusnya. Ini semua ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Kita tinggal bagaimana memanfaatkannya. Namun lagi-lagi kita perlu membranding diri kita. Kita kadang-kadang kalau tidak tampilan saja sudah meragukan, mohon maaf, biasanya sudah disepelekan. Jadi mulai kita awali dari diri kita sendiri, karena mau tidak mau kita adalah pendidik, jadi tidak boleh diremehkan oleh murid, apalagi walaupun sekarang murid banyak yang viral seperti itu, maka kita perlu membranding diri kita agar murid tetap menghargai guru, agar proses mendidiknya juga berhasil, terutama di bidang olahraga. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang kita miliki di sekolah. Nah, saya kira kita tadi sudah paham betul. Harapan kita semua, saya pribadi juga panjenengan, pasti bisa memanfaatkan hal tersebut. Kita kekurangan alat, bisa memodifikasi sambil menunggu adanya perubahan atau dianggarkan misalnya, kalau ingin membeli yang baru. Kemudian untuk selanjutnya, terkait dengan apa saja aset yang ada di sekolah Bapak Ibu, kira-kira nanti perlu dituliskah ini aset? Karena nanti akan dibahas kembali. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Lanjutkan saja, Pak, ke materi berikutnya. Lanjut, Oke. Pak. Baik. Nanti yang terpenting gini nggih, jenengan nanti di LMS ngisi nggih. Maksudnya kalau ini kita paham kan, yang penting ngerti gitu. Apa yang ada di sekolah kan kita sendiri yang paham, tapi nanti jenengan ketika masuk di LMS kerjakan sesuai dengan
realita yang ada di sekolahan panjenengan. Asetnya apa, misalnya disuruh mendata, kan biasa nanti disediakan linknya, jenengan isi sesuai dengan yang ada di sekolahan panjenengan. Matur mawon nggih. Siap. Oke, ini lakukan. Oke. Nggih. Ini dilakukan secara mandiri. Nah, ini dan tugas dikumpulkan di LMS. Proses identifikasi sumber daya digunakan ini dapat digunakan kembali. Jadi ketika jenengan sudah mengisi sesuai dengan realita nanti lebih mudah. Ada di modul 2.5 dan modul 3. Nanti aset itu akan muncul kembali. Kalau jenengan sudah nggarap tinggal copy paste saja. Ini batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini. Nah, ini lama ini sampai modul 1.6, tapi nanti akan diulas kembali di modul 2 dan modul 3. Oke. Nah, ini yang terpenting jenengan mengerjakan di LMS agar LMS berikutnya, modul berikutnya tidak terkunci. Nah, ini. Kemudian berikutnya ini linknya nanti ada ini di LMS sudah disediakan. Nanti jenengan tinggal tulis misal di sini aset berarti fokusnya ke 7 tadi nggih Bapak Ibu, mulai dari manusia, lingkungan, terus sosial dan seterusnya. Nanti jenengan isi apa saja, keterangannya apa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah ini. Setelah mempelajari ini, kita memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini adalah harapan terakhir. Jadi di modul ini kita sudah sepakat bahwa kita sebagai guru PJOK harus benar-benar memahami apa dari tujuan pembelajaran PJOK. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Cukup. Baik, kalau cukup, izin untuk menghentikan berbagi. Selanjutnya, kamera bersama. Nggih. Akhirnya kita sudah selesai di tahap ini. Monggo untuk siap-siap kita berfoto dulu. Ya, sebelumnya mari kita akhiri dengan berdoa. Sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Kita open kamera. Oke. Ditoto sih. Boleh bergaya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas partisipannya. Kita sudah berakhir selama 2 JP lebih. Nggak apa-apa, lebih baik daripada kurang nih Bapak Ibu, karena time span-nya terhitung. Terima kasih atas perhatiannya. Izin untuk mengakhiri rekaman. Kita akan bertemu lagi nanti, saya lihat jadwalnya. Agak lama ini kayaknya. Cukup nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Saged live group ya.